Terima kasih Anda masih bersama kami di Power Lunch CNBC Indonesia. Dan untuk mengulas lebih jauh prospek bisnis dan ekonomi syariah di Dubai serta peluang dari Go Global Bank Syariah Indonesia, kami terhubung dengan Chief Economist Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo. Pak Banjaran, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar? Pak Banjaran, launching kantor BSI di Dubai ini menandakan optimisme BSI pada Dubai sebagai salah satu pusat perdagangan dan juga logistik utama dunia. Namun pandemi dalam 2 tahun ini menghantam secara global. Di era pemulihan ekonomi dunia, BSI menilai seperti apa daya tahan Dubai? Terima kasih, ini UAE atau, United Arab Emirates itu sendiri, sebetulnya menempati posisi kedua negara terkaya di dunia di tahun 2020 dengan PDB per kapita itu sempat itu 67.119 US dollar atau sekitar 951 juta. Dengan skala penduduk yang relatif kecil yaitu sekitar 9,9 juta jiwa di tahun 2020. Adanya pandemi, memang mau tidak mau juga, memberikan dampak terhadap perekonomian, dari UAE itu sendiri. Tapi kalau kita melihat dari beberapa rilis itu sendiri, eee, kita melihat bahwa, recovery perekonomian pemulihan di UAE ini sudah, berjalan dan terus mencatatkan tren yang mengarah kepada optimisme bahwa, ini akan kembali ke track sebelum pandemi. Annual, GDP growth rate-nya tercatat di 3,67% di, Mei 2022 dengan GDP per kapita yang relatif belum terlalu banyak berubah, hanya sedikit, turun. Secara suku bunga juga relatif kondusif, mendorong pertumbuhan itu sendiri. Inflation rate juga ini relatif terkendali. Jadi kalau kita melihat sebetulnya, seperti juga yang sudah disampaikan oleh, Dewan Eksekutif IMF itu bahwa memang kalau dilihat perekonomian UAE ini sudah berada on track untuk kembali pulih dari, eee, pandemi atau dampak dari krisis COVID-19 itu sendiri. Seperti itu. Pak Banjaran, saat ini Indonesia memiliki Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC di Dubai, Uni Emirat Arab. Tujuannya ini untuk meningkatkan promosi dan juga ekspor produk Indonesia ke wilayah Uni Emirat Arab dan juga Timur Tengah. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana BSI memandang prospek hubungan antara Dubai dan Indonesia ke depannya, khususnya dalam hal ekspor barang non-migas? BSI memandang sebetulnya peluang yang ada, terkait dengan, perdagangan antara dua negara, baik Indonesia dan UAE ini sangatlah cerah. Selama ini memang, terutama Indonesia, lebih banyak berdagang atau dealing dengan negara-negara di Far East. Dan memang sampai sekarang, UAE ataupun pasar Timur Tengah ini belum tereksplorasi secara optimal. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan, BSI di sini akan mengeksplorasi potensi dari, terciptanya poros baru antara Jakarta Dubai ke Jakarta Abu Dhabi, dan mengeksplorasi peluang-peluang yang ada yang berkaitan dengan, mmm kerjasama dagang yang dapat diberikan dan sampai sekarang UAE ini, Indonesia dan UAE ini, belum menjadi partner, dagang utama. Tercatat memang sekarang UAE ini sangat, rely on China, US, India, and Japan, dan di mana juga UAE ini, lebih banyak melakukan ekspor ke negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Saudi Arabia, Irak, India, dan Switzerland. Dan kalau kita melihat sebetulnya hal-hal yang akan menarik selain mungkin migas itu sendiri, beberapa kali saya mendengar dan juga berdasarkan data ini banyak juga peluang yang bisa kita eksplor dari sisi, mutiara, batu mulia, logam, dan peralatan elektronik lainnya. Tetapi yang paling penting sebetulnya yang perlu kita eksplorasi adalah bagaimana kita juga bisa mencari pasar, untuk barang-barang Indonesia baik, dari sisi komoditas seperti, kopi, teh, maupun alpukat yang merupakan salah satu bahan-bahan utama ekspor Indonesia, ataupun bahan-bahan lainnya, produksi Indonesia yang dapat diekspor dan menjadi produk unggulan, Indonesia untuk diekspor ke UAE itu sendiri. Jadi di sini kita melihat sebetulnya yang perlu kita eksplorasi adalah keberadaan BSI di sini bagaimana bisa menjembatani, hubungan perdagangan antara dua negara. Dan seperti tadi sudah dipantau juga bahwa kerjasama yang dilakukan BSI dengan dulu adalah bagian awal dari bagaimana BSI ini juga bisa dapat bekerja sama dengan partner-partner dagang, eee, UAE, Indonesia yang di mana ini akan menorehkan footprint, BSI untuk dapat menjadi pemain global dalam hal untuk memfasilitasi perdagangan dengan negara. Seperti itu. Menurut BSI, seberapa besar prospek perkembangan ekonomi syariah di Dubai ke depannya?
Secara garis besar sebetulnya Dubai dan, Jakarta atau mungkin UAE dan Jakarta ini, berusaha untuk memposisikan sebagai pusat akselerator dari ekonomi syariah. Dan spesifiknya untuk Dubai sendiri, memang Dubai ini memiliki keunikan bahwa yang pertama, mereka memiliki ekosistem yang inovatif. Kita berbicara ekosistem UAE yang sangat terbuka, sangat pro terhadap growth, sangat pro terhadap, perubahan, dan kita juga melihat bagaimana perubahan yang terjadi di UAE dari, awal mereka membuka diri sampai sekarang. Nah, spesifik untuk, ekonomi syariah, Dubai itu sendiri sejak 2013 sudah membangun Pusat Pengembangan Ekonomi Islam di Dubai atau DIEDC yang didirikan pada Desember 2013, yang langsung di bawah pengawasan Syekh Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum, Putra Mahkota Dubai dan Ketua Dewan Eksekutif Dubai. Dan ini juga sebetulnya strategi-strategi yang sudah dicanangkan memang sudah sangat clear bahwa fokusnya adalah di 3 hal, di mana yang pertama ekonomi dan keuangan syariah itu menjadi poros pertama, yang kedua industri halal, dan yang ketiga mencakup Islamic lifestyle, baik dari sisi wisata, seni, dan lain-lain. Untuk itu sebetulnya ini bisa menjadi hal yang sangat baik bahwa dalam membangun ekonomi syariah ini kita perlu trading partner, kita perlu kerjasama dengan berbagai macam negara, di mana apapun yang sejatinya dilahirkan untuk dapat mengembangkan baik ekonomi syariah, industri halal, itu bisa dicanangkan. Dan sampai sekarang kita juga melihat bahwa dengan potensi pasar muslim yang sangat besar sekitar 1,9 miliar, di mana sekitar hampir mendekati sekitar 200 jutanya adalah penduduk Indonesia. Ini adalah pasar yang sangat menarik, baik di halal food, modest fashion, media recreation, travel, farmasi, kosmetik, dan keuangan syariah. Dan even di tengah pandemi ini projection growth-nya masih tetap positif. Dan kita melihat di sini dengan adanya hubungan dagang yang lebih baik, hubungan bisnis yang lebih baik antara UAE dan Indonesia itu sendiri, tidak menutup kemungkinan kita akan membangun poros kerjasama baru berkaitan dengan ekonomi syariah, di mana baik UAE, Dubai, Abu Dhabi maupun Indonesia, Jakarta dapat menjadi leading center di masing-masing region. Di mana Indonesia sebagai champion di pasar ASEAN ini juga dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan Dubai, Abu Dhabi di pasar Middle East. Dan itu sebetulnya yang patut kita lihat bahwa kita bisa saling membangun hubungan yang saling menguntungkan, di mana kebutuhan dari masing-masing negara itu juga dapat dipenuhi oleh trading partner-nya, sustain bersama, berkembang bersama dalam kaitannya dengan kembali lagi adalah prosper bersama untuk kepentingan umat itu sendiri. Jadi kalau di sini kami lihat prospeknya masih besar, prospeknya masih promising, terutama mungkin yang patut digarisbawahi dari sisi makanan dan minuman itu sendiri, di mana memang secara consumption basis gaya hidup halal ini penopangnya adalah di kategori tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mendorong lebih jauh berkaitan dengan pariwisata, fashion, farmasi halal, kosmetik halal, ataupun media rekreasi lainnya. Seperti itu. Baik, Pak Banjaran, apa saja peluang dan tantangan BSI untuk mengembangkan bisnis di industri perbankan syariah di Dubai? Um, Sejatinya ini sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Kalau kita mungkin kita juga sudah aware bahwa Dubai ini dalam 20 tahun terakhir melakukan ekspansi luar biasa, pertumbuhan yang luar biasa, membuka diri, mengembangkan perekonomian dari hanya turun menjadi sebuah kota metropolitan, mengundang best talent, menginvest on IT, dan paling penting adalah sektor keuangannya adalah one of the most advanced, dengan produk yang sangat terdiversifikasi, sangat dan well connected secara globally. Dan ini sebetulnya bisa menjadi dua hal sebetulnya, tantangan maupun juga potensi yang dapat bisa digali lebih lanjut, terutama yang pertama adalah bagaimana Indonesia terutama dalam kaitannya dengan pasar keuangan ataupun perekonomian ini dapat membuka diri yang sebelumnya lebih banyak dealing dengan negara-negara di Far East, dari Singapura, Hong Kong, Jepang, itu bisa bergeser ke Timur Tengah. Dan memang yang paling menarik adalah ini untuk pertama kalinya dengan keberadaan BSI di Timur Tengah, kita akan beroperasi di dua zona berbeda, dengan dua regulatory framework berbeda, dengan karakteristik yang relatively sebetulnya mungkin ada kesamaan, tapi ada uniqueness masing-masing. Di mana kalau di Dubai, Abu Dhabi ini relatively kita melihat secara populasi lebih diversified, berbagai macam
warga dari berbagai macam belahan dunia berada di sana. Tapi ada juga similarity-nya, demand side-nya strong, large and fast growing young Muslim population ada di sana. Ekonomi syariah, global Islam economic juga sudah mulai digulirkan dengan inovasi sebagai acuan di sana, termasuk juga digital connectivity dan rise of e-commerce, yang dimana dari sisi ini di Indonesia tuh sebetulnya lebih unggul. Dan bagaimana kita juga bisa menawarkan apa yang menjadi keunggulan atau keunikan dari perbankan syariah di Indonesia yang sangat well connected antara commercial side dengan social side. Sehingga kita bisa membuka diri untuk bisa meningkatkan inklusi keuangan, juga bisa bagaimana membangun jaringan itu sendiri, sehingga kita dapat membantu pengusaha-pengusaha Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan membuka pasar baru, karena sejatinya perbankan ataupun dalam hal ini sektor keuangan adalah fasilitator dari perekonomian. Sehingga dengan adanya ini adalah jembatan. Jadi kami sebetulnya akan banyak challenge dalam kaitannya bagaimana bisa memfasilitasi perdagangan dua negara, sambil juga kami melihat dan mengobservasi serta menggali lebih jauh peluang yang ada di Dubai as a general. Karena mungkin yang patut kita garis bawahi bahwa Dubai is actually one city, tapi Dubai itu akan membuka jaringan kita kepada that region which is the Middle East. Jadi memang kantor representatif kita di Dubai, tapi dealing yang bisa kita lakukan itu bisa mengkoneksikan pengusaha-pengusaha Indonesia ataupun bisnis-bisnis Indonesia dengan the region, baik Saudi, Qatar, Bahrain, Oman, itu bisa difasilitasi melalui Dubai itu sendiri. Mungkin yang catatan yang paling menarik adalah bagaimana sebenarnya BSI bisa membuka diri, karena sejatinya ini adalah tantangan BSI untuk menjadi pemain global. Pemain global membutuhkan mindset global, membutuhkan ethical culture global, dan ini yang internally sedang kami komitmen untuk berkembang mengarah sana. Bagaimana kita juga bisa menjawab tantangan dari stakeholders berkaitan dengan dua presence dari BSI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dalam hal ini adalah di Dubai sendiri. Seperti itu. Seiring dengan kompetisi bisnis perbankan baik konvensional ataupun syariah yang semakin ketat, apa yang menjadi bekal bagi perbankan syariah untuk dapat terus berkembang ke depannya? Perbankan syariah ini underlying-nya adalah pembiayaan, dan pembiayaan ini segala sesuatu aktivitas yang dilakukan harus berdasarkan aktivitas yang sifatnya real. Jadi memang harus ada real activities. Pandemik 2 tahun ini mengajarkan kita bagaimana kita perlu menekankan bahwa bisnis itu tidak hanya mencari growth, mencari untung, tetapi juga sustainability, dan yang paling penting adalah bagaimana perbankan syariah ini dapat kembali lagi memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi di sini perbankan syariah dengan komitmennya dan uniqueness-nya yang lebih mengutamakan real sector, di mana kalau di perbankan syariah setiap kali pembiayaan akan ditanyakan pembiayaannya untuk apa, karena sejatinya pembiayaan ini sifatnya agak mirip dengan bagaimana juga kita bisa bekerja sama bagian dari partner dari dunia usaha itu sendiri. Tapi yang paling penting berikutnya adalah di luar itu, di perbankan syariah filter terhadap hal-hal yang sifatnya dapat memberikan dampak negatif kepada lingkungan, pada masyarakat sudah dilakukan jauh-jauh di awal, dan ini sebetulnya memberikan kenyamanan dan keyakinan bahwa secara bisnis sustainability dari model perbankan syariah ini akan lebih tampak ke depannya, terutama karena itu tadi kembali lagi nilai dari syariah adalah buang yang sekiranya dapat memberikan mudarat ataupun sesuatu yang sifatnya dapat memberikan kerugian, dan ambil yang manfaatnya. Mungkin yang terakhir adalah di setiap apa yang dilakukan di perbankan syariah ini, kedekatan dengan customer-nya sangat luar biasa, di mana tidak hanya urusan keuangan saja, tapi urusan sosial juga difasilitasi. Termasuk juga kewajiban perusahaan untuk bagaimana bisa memberikan kembali, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga stakeholders, dan terutama sebetulnya kepada masyarakat melalui zakat perusahaan yang disalurkan. To that, saya rasa banyak sekali hal yang bisa kita gali, tetapi the future is promising untuk perbankan syariah, dengan potensi yang masih relatively underpenetrated, dengan uniqueness yang ada, dengan arah perubahan perekonomian yang ada,
saya rasa perbankan syariah has a promising future ahead, tidak hanya di Indonesia tapi secara globally. Dan apa yang sudah dilakukan BSI berkaitan dengan happening branch, expanding network internationally itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita menawarkan model perbankan syariah Indonesia yang unik, yang di mana di sini dalam keunikan ini akan memberikan benefit dan sustainable return kepada shareholder maupun stakeholder, seperti itu.